Ketika orang mempelajari agama, mempelajari tasawuf, mempelajari kebatinan, mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi, terus dia menjadi kerdil oleh ilmunya itu. Karena dia kemudian bertahan pada pengetahuan yang itu, kemudian dia menolak pengetahuan yang tidak seperti itu. Padahal ilmu batin tidak begitu, ilmu rohaniah itu tidak begitu. Ilmu rohaniah tidak ada standarisasinya. Itu berlaku hanya pada ilmu sosial dan ilmu budaya yang jasad sifatnya. Tapi begitu Beben masuk ke dalam dirinya, Beben tahu dia minimum dia 5 orang. Beben yang pentas beda dengan Beben yang sama Mbak Ina di dalam kamar. Beda dengan Beben yang sholat kepada Tuhan. Beda dengan Beben yang pergi ke planet-planet lain. Beda dengan Beben yang nangis di tengah orang banyak. Beben ada banyak. Jadi tidak ada standar Beben. Standar itu perjanjian sementara pada konteks tertentu. Sama dengan juara tidak ada, Mas. Juara kok, ya apa caranya juara? Wis apa wis? Katakanlah Barcelona lawan Real Madrid menang umpamanya ya. Terus dia juara La Liga, ya. Itu berlaku sampai kapan? Sampai tanding lagi kan gitu. Loh kalau langsung disuruh tanding lagi gimana? Jadi setelah dapat piala terus balik ke lapangan lagi, tanding lagi, pasti juara atau tidak? Nah jadi sebenarnya dia juara atau bukan? Belum tentu. Jadi ilmu rohani beda sama ilmu jasad. Ilmu katon beda karo ilmu kasunyatan. Yang Anda pelajari, yang Anda pakai sebagai cara berpikir ini ilmu katon. Ilmu yang berdasarkan yang kelihatan. Jadi yang tadi itu loh, apa yang terkesan tadi, yang tampak. Nah yang harus Anda kembangkan adalah pengetahuan terhadap yang tidak tampak. Jangan percaya kepada mulut, karena mulut itu hanya alat dari hati dan pikirannya. Maka yang harus kamu ketahui adalah hati dan pikirannya, bukan mulutnya, apalagi bunyinya. Maka berita-berita yang Anda terima setiap hari itu adalah, istilah saya, bau kentut. Anda yang harus cari, jangan Anda, oke, rasa-rasain bau kentut itu, tapi yang harus Anda cari adalah siapa yang kentut sebenarnya. Kenapa kok dia kentut? Kenapa enggak kemarin kok sekarang dia kentut? Apa yang dia makan sehingga dia baunya gitu kentutnya? Kepada siapa sesungguhnya dia kentut? Kan harus Anda cari. Itu namanya kasunyatan. Kalau kentutnya dan baunya tadi itu katon, namanya ilmu katon. Nah, yang harus kita cari kan kasunyatan, itu ilmu sejatinya itu. Orang yang menguasai informasi bukan orang yang membaca informasi, tapi orang yang menjadi sumber informasi. Jadi Anda tiap hari jangan menjadi konsumen. Kalau bisa Anda mengkonsumsi sesuatu, Anda jadikan subjek di dalam diri Anda sehingga Anda menjadi sumber informasi. Selama ini orang merasa asal baca koran, nonton TV, browsing, googling, Anda berarti menguasai informasi. Cari sopo, Anda dikuasai informasi. Betul enggak? Yang menguasai Anda adalah sumber informasi. Terbalik cara berpikirnya semua manusia di era informasi. Makanya saya nyuwun sewu, tidak berarti saya tidak menghargai koran, tapi tidak ada koran di rumah saya sudah 15 tahun. Sejak Soeharto turun hari kedua. Tidak ada televisi kecuali Gigs, Fox, ada MMA, ada kickboxing, itu baru saya tonton. Itu saya dari kickboxing Badar Hari Gokan Saki, sampai kalau MMA, UFC juaranya Bellator siapa, kalau Strikeforce siapa, apal kabar. Yang juara 7 tahun Anderson Silva dikalahkan oleh Whitman. Juara kelas beratnya Cain Velasquez. Juara kelas berat ringan sekarang Whitman dari New York. Juara kelas menengahnya sekarang gak si siapa jenenge musuhe Shogun Rua. Apal kabeh aku rek. Itu loh. Itu baru informasi bagi saya karena jelas ki wong gelut ini. Kalau yang sana terkesan
Kelihatannya ini bangsa Indonesia sedang mengalami itu terkesan. Gitu loh, aku gak masalah sih dengan itu semua. Jadi nanti pertanyaan Anda saya jawab. Jadi jangan standarisasi ya. Jadi KC ada standarnya enggak? Bahwa KC harus gini, enggak ada, sakarpe. Menungso kok. Dan terbukti sampai jam 3 Anda semua adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang terjamin kejujurannya, orang yang terjamin kebersamaannya, orang yang terjamin kejernihannya. Buktinya sampai jam 3 tidak ada masalah Anda. Dan tidak ada yang lebih pandai, tidak ada yang lebih hebat. Semuanya sama satu sama lain karena niatnya baik semua. Dan ini tidak akan menjadi apa-apa juga. Ya gini toh, ya tidak apa-apa, mau apa. KC itu baik, tapi kalau KCis itu menjadi munafik. Kalau KCisme untuk parpol tertentu menjadi kemunafikan sistemik. Rawahu dada. Jadi gitu, makanya standarisasi itu baik untuk bisnis, baik untuk aturan-aturan teknis negara. Tapi dalam kebudayaan jangan sibuk dengan standarisasi. Kalau kebudayaan itu biarkan ilmu barang. Loh, pemahamanmu hari ini harus kamu relakan untuk hancur besok pagi. Karena kamu akan dapat pemahaman yang baru seperti beras dan nasi tadi. Kebanyakan orang padinya dikekep terus. Akhirnya nggak pernah dapat beras apalagi nasi. Itu loh teman-teman sekalian. Disinilah yang menjadi ciri KC, Ma'iyah dan lain sebagainya. Orangnya merdeka, orangnya bebas. Kesini tidak karena pamrih apa-apa. Kesini karena sedang menyerap energi-energi dari seluruh galaksi, langit dan bumi. Kemudian aplikasinya akan bagaimana, itu soal gampang. Karena Anda menjadi orang yang, kalaupun Anda tidak mampu, Anda adalah orang yang terbimbing. Anda tidak tahu arah, Anda diarahkan oleh Allah. Kan begitu. Anda tidak tahu ngomong apa, Anda dibikin ngomong oleh Allah. Karena sesungguhnya yang ngomong itu adalah Allah. Memang gitu. Emang ada yang punya ilmu. Emang saya punya ilmu. Saya itu baru tahu apa yang saya omongkan setelah saya omongkan kok. Bingung dewe lu ngomong menurut aku mang. Itu siapa sih ngomong gue mang? Siapa nyeli cangkemku ngono? Karena saya tidak pernah mengetahui apa yang akan saya omongkan. Saya tahunya setelah saya omongkan. Itu namanya jazz. Kalau jazz sudah sejak awal 100% diketahui, duduk jazz jenenge iku pop singer. Kan begitu ya Bang ya? Terus jadi nanti kita pelajari karena Andre akan menjadi salah satu dari tim intinya yang harus di Kadipiro, yang harus berpakaian peranaan, jadi harus berpakaian Jawa resmi. Terus nanti ada 1 jam upacara dia harus nginang. Nginang itu selama 1 jam nginang, dan saya sudah pasang videonya yang banyak ya. Pas Andre nginang itu video. Kalau ada orang tanya, loh kok Canun pakai upacara-upacara seperti itu, kok pakai pakaian peranaan Jawa? Itu sama aja kalau ke kantor jangan sarungan, itu kan sama aja toh. Kenapa sih kok ruwet? Cuman alasan jangan sarungan ke kantor itu alasannya tidak mendasar, tapi kalau harus berpakaian Jawa tadi alasannya sangat mendasar dan sangat multidimensional. Kan gitu. Lu kok pakai ruwatan? Lu ruwatan tuh artinya kiamat. Yaumul Qiyamah itu bukan hari kehancuran, hari kebangkitan. Hari penghancuranmu hari ini untuk melahirkanmu besok pagi. Itu namanya kiamah. Dari kata koma yakumu, kiam. Kiam itu ngadeg berdiri. Kalau kiamah itu artinya kebangkitan. Nah di Indonesia begitu disebut kiamat, bayangannya kehancuran kan begitu. Kiamat itu bisa berlapis-lapis, bisa sugro, bisa kubro, bisa sedengan, bisa software, bisa hardware. Yang Anda pahami, umum pahami sebagai kiamat adalah kehancuran hardware. Itu pun Anda baru akan tahu gunung terbesar di dunia itu nanti beberapa tahun lagi. Sekarang sudah mulai ada yang tahu. Beberapa tahun lagi gunung yang terbesar itu akan cungkup atasnya, kapal di atasnya itu akan mencair, dan kemudian gunung itu akan meleleh, akan terjadi
pengaruh-pengaruh ke sekitarnya. Gunung itu tidak terletak di Asia. Oh, sekarang ilmu kelihatan aja kamu nggak tahu, karena orang tidak pernah menyangka itu gunung kok, teman-teman sekalian. Jadi saya kembalikan ke soal standarisasi dan Dadang tadi. Tolong Dadang jangan didengarkan puisinya, tapi dengarkan kenapa dia bikin puisi itu dan apa alam pikirannya sehingga dia bikin puisi seperti itu. Itu ceritanya. Dan Dadang ini penghuni surga, cuman bukan surga seperti yang sama kita loh ya. Anak surga dewe. Nah, karena dia bukan tipe manusia, dia bekecot. Lah rumahnya dibawa kemana-mana itu. Jadi saku kanannya itu dapur, saku kirinya itu ruang makan, gitu. Itu kan celonone kawandel kayak ngono kan. Tapi I love him very much ya. Oke, mudah-mudahan dia, orang yang mengaku kafir adalah orang yang cenderung muslim kan gitu kan. Orang yang mengaku muslim adalah orang yang cenderung kafir. Nah, dia terang-terangan saya kafir liberal. Nah, berarti dia lumayan muslim. Terus nanti Tuhan marah, apa kamu ngaku kafir? Katanya Rahman Rahim, kok marah? Gitu. Dia berani sama Tuhan kayak gitu, kayak orang Madura itu. Kalau dagangannya ndak laku terus ndangak, cari Rahman Rahim. Masa nggak laku-laku. Akhirnya ngancam, udah kalau sampai 2 hari lagi nggak laku-laku, anak saya mau sekolah nggak bisa bayar, ya sudah sekarang saya tak judi aja. Terus Tuhan khawatir, yo judi, payu gitu. Itu pas Tuhan baik hati. Itu kalau Tuhan pas ya judi sakarepmu kono gitu kan. Itu manusia sama Allah itu kan pergaulannya macam-macam ya Mas. Anda juga pilihlah yang terbaik, yang terenak menurut Anda, dan jangan terikat oleh standarisasi. Kebanyakan orang berdoa bahasa Arab gak ono sing ngerti artine. Dan sing ndonga dhewe gak ero artine. Lah angel Gusti Allah iki apa ngomong apa kan niku? Kamu ngomong apa? Oh, donga apalan dua. Minta satu aja belum tentu halal. Artinya kan ada pantas-pantasnya tuh Mas. Kalau anak itu taat sama orang tua, minta sepeda mudah dikasih. Kalau anaknya belehar kayak ngono, belum nanti kayak ngono, minta belum tuh dikasih. Lah kita ini minta banyak sekali sama Tuhan, tidak diukur kita ini bagaimana. Apalagi mintanya bahasanya dia sendiri tidak paham. Kan itu njaluk apa rek? Kamu itu minta apa? Untung Allah itu maha pemurah sehingga yang dilihat adalah isi hatinya, bukan bunyi mulutnya. Lu Tuhan mempermudah. Sehingga ketika Zainul selawatan sangat indah dan mengagumkan di Maroko bersama Kiai Kanjeng, rektor Universitas Al-Akhwain itu langsung naik panggung. Zainul didekep lama sekali dan diomongin, ditanya bahasa Arab, Zainul menang. Sekian pertanyaan tidak ada yang dijawab. Akhirnya terpaksa Cak Fuad dipanggil, Syekh ya Syekh, saya atakallam ila man hadha? Zainul sa'as'al gitu ya. Zainulnya gak paham ya, nanti meneng ya. Loh ini gak bisa bahasa Arab? Gak bisa kata Cak Fuad. Loh kok selawatannya bagus? Loh orang Indonesia. Bagus. Orang Arab kalah bagusnya, fasihnya. Sayyidi Abu Bakar hubbukum bil qiyamati duharin. Wah. Wah, kagum semua, ternyata gak ro artinya. Ya apa Indonesia? Gimana orang Indonesia ini? Untung Allah maha pemurah sehingga dia bukakan pintu. Ndak apa-apa kamu ndak paham, yang penting kamu membaca kalimatku, aku senang dan aku cintai kamu, kan gitu. Jadi sudahlah, nggak apa-apa kamu hidupmu itu menghafal Al-Quran kok, yang ndak apa-apa. Mudah-mudahan kamu dapat rezeki juga, karena apa keahlianmu? Hafal Quran. Nutok ngelamar nang kantor nanti hafal Quran.
Apal Quran liwet gak iso, umbah-umbah gak iso, eso-eso piring gak iso, ngojek izin, hafid kok ngojek. Hah? Lah ya gimana? Itu loh teman-teman sekalian. Oke. Nah terakhir yang soal kasihlah saya kriteria bagaimana yang seharusnya yang menjadi wakil rakyat dan presiden. Kalau Anda bisa menjamin bahwa omongan saya dipakai, saya omongkan. Nggak jamin. Siapa yang akan pakai kriteria itu? Siapa yang pakai? Apakah orang yang memilih itu pakai kriteria itu untuk memilih? Apakah orang yang minta dipilih itu sendiri punya idealisme seperti itu? Jadi kalau Anda bisa jamin bahwa itu dipakai oleh calonnya maupun oleh yang akan memilih, saya akan omongkan. Kalau tidak ada, pokon takon ngono barang lu lah. Untuk apa nanyain seperti itu loh? Nggak ada yang make loh mas. Nggak ada yang make tuh mas. Nah ya sampai ini loh kok. Nggak ada yang make kok ditanyain. Istilah nggak dipakai tuh mas. Nggak ada orang yang nanya gitu, nggak ada. Orang yang mempertimbangkan itu ya nggak ada. Caleg-calegnya juga nggak mikir itu, capresnya nggak mikir itu. Lah untuk apa Anda tanya? Gak usah milih. Anda pengawas. Ya kalau gitu gampang aja, nggak usah tak jelasin, nggak lolos semua. Yo gampang mas, kriteria itu tinggal Anda ambil dari common sense bisa, dari nilai tradisi bisa, dari ajaran agama bisa, dari buku-buku modern bisa, sangat banyak, sangat mudah. Banyak, tinggal diurut. Banyak kriterianya, banyak sekali gitu loh. Cuman ya apa parpol yang memproduksi calon itu berpikir tentang itu? Enggak tuh mas. Nah terus Anda tuh ngawasi apa? Kalau orang jelas jualan soto tidak mikir soto, Anda menjadi soto watch. Wong itu bukan soto, itu cuman terkesan soto. Tercatat ya. Tapi saya hargai Anda memegang itu sebagai zikir Anda. Jadi Anda tetap menanamkan itu sebagai ingatan dan kesadaran, itu Anda dapat pahala. Cuma Anda usah memimpikan bahwa itu akan Anda terapkan di dalam peristiwa pemilu. Karena urusan pemilu tidak ada hubungannya dengan kualitas hidup, tidak ada hubungannya dengan kriteria-kriteria nilai kepemimpinan dan kemanusiaan. Itu semua urusan bisnis. Itu semua urusan dagang. Niatnya bukan jadi presiden, niatnya bukan mewakili rakyat, niatnya simbolkan sendiri-sendiri. Kalau Anda jadi pengawas, ya terserah Anda. Yang penting niat Anda, ataukah Anda benar-benar mau ngurusin hal, karena ngeluh dewe sampean, ngeluh dewe, ndoleki wedhus endi wedhus. Gak ono salah paham, gak ono kudu tikus kabeh. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Ada pertanyaan lain? Ya mbak, maju. Masa mbak itu? Oh alah kau nunggu terkesan cewek kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menanyakan pertanyaan saya, izinkan izinkan saya memanggil tokoh di depan kita ini yang kita kenal dengan Cak Nun dan MH sebagai Pak Najib, karena saya juga jujur saja baru saja, jadi saya tidak kenal MH. Yang saya kenal adalah pemikiran-pemikiran dari nama asli beliau, MH ini Najib. Jadi Pak Najib, kalau MH itu kan kolumnis koran atau budayawan, karena saya
belum berkenalan dengan ilmu-ilmu beliau tentang itu. Jadi saya baru berkenalan lewat Ma'iyah ini, dan saya lihat Najib lebih mewakili kapasitas beliau di majelis ini. Jadi begini Pak Najib, aneh ya, kita biasa kan aneh-aneh. Oke, saya tidak akan pernah menanyakan sesuatu yang sifatnya informatif karena sesuai dengan aturan main Ma'iyah ini, informasi menjadi tidak signifikan di depan cara berpikir. Informasi yang buruk di depan cara berpikir yang baik, dia tidak akan menjadi buruk. Begitu juga sebaliknya. Jadi yang akan saya tanyakan tentang cara atau dimensi proses nanti bahasa saya ke depan. Dimensi proses ini saya lihat seperti struktur wayang tadi, di mana pangkal dan ujungnya sama. Ya, ini satu titik. Kalau tadi dimensi wayang semar ya Pak ya. Kalau di dimensi proses ini saya lihat ujung dan pangkalnya adalah sama-sama sebuah pertanyaan. Jadi dalam kita yang Ma'iyah ini aslinya dimensi proses. Kita tidak, saya menanggapnya saya menanggapnya kita sama-sama menikmati proses ini. Kalau untuk mencari solusi ya solusi seperti apapun, nah kalau masih manusia ya masih akan ada proses selanjutnya. Jadi kita lebih menikmati prosesnya aja. Jadi pertanyaannya adalah dalam titik yang sama antara ujung dan pangkalnya, ya ini kalimat atau yang ini pertanyaan. Bagaimana cara kita untuk tetap istiqomah, bukan istiqomah. Bagaimana cara bertanya yang benar sehingga kita istiqomah menikmati proses ini atau dimensi proses ini. Situ aja. Kalau ini dianggap sebuah pertanyaan, saya mohon jawabannya. Tapi kalau ini dianggap sebuah komentar, saya minta tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya kulo Ahmad Muhyiddin. Pengen tangklet masalah bagaimana cara saya ini bisa hancur, Pak. Saya ini bingung, Pak. Ya bingung, jujur bingung. Urip ki opo? Jenengku Ahmad Muhyiddin iki yo ki opo? Bingung, Pak. Kemauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhyiddin sih ya Mas. Jadi ada tipologi nama yang kalau di Jogja itu di Ma'iyah yang sangat populer di Ma'iyah itu namanya Muhtasib. Nah kalau di sini Muhyiddin, jadi nggak tahu kenapa ada pola angger ono MMA ono, itu favorit itu. Muhyiddin itu orang yang menghidupi agama. Muhtasib itu orang yang selalu berhitung. Bagaimana saya hancur? Hancur itu pertama pasti yang terkesan. Pertama itu kan yang melintas di benak Anda itu kan kehancuran fisik dulu. Nah itu Anda lewatin, bukan kehancuran fisik. Kalaupun urusan fisik itu selmu hari ini bukan selmu yang besok, karena dia sudah menjadi lebih matang dan lebih kuat. Jadi kalau mau dicari nasihatnya di sini, apapun saja yang Anda alami dalam hidup ini, rugi atau laba, sedih atau senang, ya, dapat duit atau tidak dapat duit, frustrasi atau gembira atau apapun saja yang Anda alami, tolong bawa satu kesadaran ketika mengalami itu, yakni seluruh yang saya alami ini, seberat apapun atau seenak apapun, harus menjadikan saya lebih kuat. Pertama, sel badanmu lebih kuat. Kedua, hatimu lebih kokoh. Ketika pikiranmu lebih jernih, lebih cerdas. Jadi semua itu bisa kamu manfaatkan untuk meningkatkan itu tadi. Nah kalau Anda sudah memproduksi proses yang seperti itu, Anda menjadi manusia yang semakin lama semakin akan mengerti kehancuranmu. Jadi ini masih ngomong fisik dulu ya. Tadi kita ngomong-ngomong sama anak-anak saya dari Kerawang, dari PII, dari mana-mana mengenai kesehatan. Jadi lapar itu baik, lebih baik lapar daripada kenyang. Ini tolong Anda selidiki ya. Semakin banyak Anda lapar, semakin kuat badan Anda. Tapi tidak boleh sampai ke garis kelaparan.
Nah mulai hari ini membedakan lapar sama kelaparan. Kalau kelaparan tuh Anda sudah mulai tidak sehat, tidak benar, dan Anda harus wajib makan di situ. Tapi kalau lapar itu kan rasa lapar yang belum mengganggu. Jadi lapar itu lebih baik daripada kenyang. Maka Rasulullah mengatakan jangan makan sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang, karena lapar itu lebih baik. Atau kalau kita lembagakan puasa itu lebih baik daripada tidak puasa. Tapi harus buka maghrib, jangan nggak buka. Ojo mbagusi aku jam 12 bengi rek. Nggak usah gitu. Udah, kamu taat aja, disiplin aja, maghrib buka. Meskipun sekedar air minum. Tapi pokoknya lapar itu baik. Kalau Anda ingin sehat, wetemiro ingkang luwe, kan jelas ya Mas. Nah, itu ngerti nggak dimensi kehancurannya di mana? Yang hancur adalah ide mengenai kenyang, toh. Nah itu jadi kehancuran itu Anda detail unsurnya apa, konteksnya apa, peristiwanya kapan, di mana, dan seterusnya. Jadi yang disebut kehancuran itu ketika Anda menemukan yang sejati dari yang palsu. Begitu Anda mendapatkan cahaya, kehancuran menjadi kegelapan menjadi hancur gitu. Tapi Anda harus bisa menciptakan cahaya dari kegelapan, sebagaimana Allah menciptakan kematian menjadi kehidupan dan menciptakan kehidupan menjadi kematian. Begitu dibolak-balik. Jadi senang susah Anda jangan tolak. Tapi kedua-duanya harus Anda bikin taat kepada Anda, bikin taat kepada Anda. Saya itu semua suruh taat sama saya, sepanjang itu hak saya. Saya tadi cerita mengenai moco ini loh Mas, umur swita yang gitu bisa moco ta. Umur 61 ini loh, emang bisa baca. Saya kan pakai kacamata dulu waktu di KC ya. Ya tapi kan saya tidak bisa tertib Mas, tiap hari pergi ke sana kemari, ntar di panggung ketinggalan, jadi hilang ya terus kacamata itu. Dan Allah menyayangi hambanya dengan tetap membuat hambanya itu membawa kelemahan kemana-mana. Jadi kalau Anda lupa, bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah Engkau masih bikin aku lupa sehingga aku tidak sombong kepadamu, kan begitu. Dani Ahmad sedang disayang sama Allah, diingatkan supaya dia lebih rendah hati, supaya dia lebih ingat kepada hakikat kehidupan, bahwa kamu tidak bisa terus-menerus berbuat seolah-olah tidak ada masalah dengan hidupmu. Maka kita menjadi rendah hati dan lebih waspada, berhati-hati kan gitu. Jadi kehancuran itu Anda temukan tiap saat, jadi ketika Anda kelas 1 naik kelas 2, kelas 1-nya hancur kan Mas? Ngerti tak maksudnya? Ketika Anda sudah nasi kan berasmu hancur. Jadi yang disebut kehancuran itu Anda menapak terus, meningkat terus, berhijrah terus menerus. Itu keasikan yang luar biasa. Dan kalau Anda sudah menikmati keasikan proses, Anda tidak akan menomorsatukan dunia dan uang. Sekarang ini orang tidak mengerti bahwa kenikmatan itu, yang lebih nikmat itu bukan uang. Jadi orang kan ngertinya yang nikmat itu uang Mas. Wah yang duit gue nikmat itu dok. Dia pengetahuannya sebatas itu dok. Padahal kenikmatan itu luar biasa. Begitu banyaknya kenikmatan hidup ini. Gitu loh. Kacamata tadi Mas, karena saya dulu kacamata, karena saya lupa terus, saya dibelikan Mbak Via 2,5 juta kacamata permanen Mas. Lo tak pakai sekali ke Bukit Tinggi sama Gandhi lo, kari Mas. Wes gak taya-tayaan, gak kacamata. Akhirnya mata kamu ndak usah kacamata ya. Ngono. Oh nggih, sudiko. Gitu. Mata saya akhirnya taat. Akhirnya latihan. Terus mata saya latihan. Dari setengah menit membaca ada 3 detik celing jelas. Nah, nggak apa-apa lumayan 3 detik. Nanti latihan lagi 1 menit, 5 detik celing. Besoknya meningkat 10 detik, meningkat 20 detik, 30 detik, lama-lama 1 menit full celing, kelihatan tidak ada masalah. Jadi saya baca sekarang tidak ada masalah. Mau huruf terkecil di handphone Anda sini tak bacanya. Gitu loh. Cuman saya tidak tega sama penjual kacamata. Ini masalahnya.
Jadi saya berusaha orang butuh kacamata tak beliin karena saya tidak sedang mengurangi aksesnya penjual kacamata. Tapi saya sendiri tidak pakai kacamata. Gitu loh. Sekarang bangun tidur masih gini-gini tetap nggak pakai saya. Kalau dulu-dulu saya masih kompromi dikit pakai kacamata kalau pas capek itu. Enggak sekarang, nggak pakai. Udah. Mata harus taat. Mata itu anggotamu, kamu ketuanya, gitu loh. Kamu pemimpinnya, mata harus taat, gitu loh. Dan sampai batas tertentu bisa loh Mas Dimas. Tapi ojo terus rai elek, ayo ganteng ya gak bisa ya. Ya nggak bisa, wajahnya merongos kayak ngono ya gak bisa, nggak bisa kalau itu. Jadi ada batasnya semua itu kan gitu Mas. Semua disuruh taat. Jadi semua yang harus taat sama Anda harus bikin taat. Uang harus taat sama Anda. Apa saja harus taat sama Anda sepanjang itu berada dalam lingkup hak Anda. Anda harus mengqualify mereka. Jangan Anda diqualify oleh uang kan. Ni'mal maula wa ni'man nasir, atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kata ni'mal ini yang tidak pernah difikirkan orang. Jadi sekarang Anda sudah memiliki itu dengan untuk tradisi Anda sehari, Anda rasakan kenikmatannya menjadi orang yang berhijrah terus menerus. Berhijrah itu berubah, transformasi, lahir kembali terus menerus. Hidup itu hanya hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan menjadi nabi, menjadi manusia saja, siapa yang benar-benar lulus? Alangkah mengagumkan sahabat-sahabat yang gagah menyertakan kata ulama, kiai, ustadz, syekh, maulana di depan namanya. Yang tanpa hati ragu memakai surban di kepalanya, mengenakan jubah semampir pundaknya, terlebih lagi rangkaian butir tasbih di jari jemarinya. Apakah beliau sangat meyakini diri, ataukah setiap kali perlu meyakinkan diri? Adapun ilmuwan, cendekiawan, seniman, budayawan, begawan, undaki, ulil absal, ulil albab, ulin nuha, terlebih lagi wadak-wadak seperti profesor, dokter, profesional, pejabat, presiden. Di satu sisi itu adalah perjalanan kebenaran dan kemuliaan, di sisi lain itu adalah mata'ul ghurur, perhiasan dunia serta laibun walahwun, permainan dan senda gurau. Pakai common sense saja, adakah kaki telah melangkah sebagaimana yang dimaksudkan dulu oleh penciptanya? Adakah tangan telah mengerjakan mendekati gagasan pembikinnya? Adakah mata telah melihat, telinga telah mendengar, akal telah mengolah ilmu dan wacana, mulut telah memakan segala sesuatu yang dulu merupakan visi misi pihak yang merancangnya? Kata Islam, seseorang adalah nabi karena nubuah, adalah rasul karena risalah, adalah wali karena walayah, dan adalah manusia karena khilafah. Keempat itu milik Allah, dilimpahkan alias diamanahkan kepada makhluk dengan strata dan kualitas yang ia bikin berbeda. Dengan ia siapkan tingkat human and social penetration yang juga bertingkat-tingkat. Khalifah itu titipan atau pelimpahan bagi semua dan setiap manusia, tidak relevan, tidak rasional, dan tidak realistis, dan ahistoris untuk diambil sebagai ikon suatu golongan. Begitu engkau bukan dimaksudkan Tuhan sebagai malaikat, iblis, jin, hewan, atau alam, maka engkaulah khalifah yang menyandang khilafah. Secara simbolik dinamik sering saya memaknai idiom bersuami istrian
Sebagaimana Allah memperistri makhluk-makhluknya, lelaki memperistri perempuan dan pemerintah dipersuamikan oleh rakyat, maka umat manusia dinobatkan menjadi suami bagi alam semesta. Tugasnya adalah menghimpun ilmu, melakukan pemetaan, menyusun desain dan metodologi, menggambar dan mensimulasikan sistem dan manajemen untuk memproduksi rahmatan lil alamin. Sejarah umat manusia di muka bumi telah mencatat peradaban-peradaban para suami istri itu dengan penumpahan darah yang terlalu banyak, dusta dan peperangan yang selalu berlebihan, hipokrisi dan kepalsuan yang bertele-tele. Kebodohan ilmu dan kemandekan akal yang amat memalukan, serta kekerdilan mental dan kebutaan spiritual yang senantiasa ditutup-tutupi dengan berbagai metode kesombongan yang mewah namun menggelikan dan menjijikan. Manusia tidak bisa disebut pernah sungguh-sungguh, konstan dan konsisten mempelajari Tuhan, setan, demokrasi, nafsu, kebenaran, kemuliaan, dan terutama mempelajari dirinya sendiri. Manusia melangkah serabutan, berpikir sepenggal, bertindak instan, menimbang dengan menimpu timbangan. Tetapi Tuhan sendiri memang terlibat dalam hal ini. Inna khalaqnal insana fil ajal. Sesungguhnya aku ciptakan manusia cenderung bersikap tergesa-gesa. Sejarah sekolah dan universitas tidak pernah benar-benar menyiapkan perjalanan tafakkur dan ijtihad umat manusia melalui tahap-tahap pola berpikir linier, zigzag, spiral hingga tawaf siliklikal. Universitas hanya mewisuda sarjana fakultatif meskipun kampusnya bernama universitas. Belum tuntas kaum muda menjadi murid orang yang menghendaki ilmu, dipaksakan naik ke bangku keangkuhan dengan menggelari diri mahasiswa, para pembelajar dan pencari ilmu bersemayam di koma. Begitu dia maha, finawah, dan titiklah sudah perjalanan ilmiahnya. Di manakah pintu ilmu, babul ilmi? Di manakah kota raya ilmu, Madinatul ilmi? Siapa kaum terpelajar yang tertarik pada idiom itu? Apalagi menjelajahinya bagi kaum muda Indonesia? Cukuplah tukul bagi mereka. Sambil tiba-tiba menaiki maha kendaraan yang bernama demokrasi, world class society, pilkada pemilu, pil dacil, public figure, album religi, majelis ulama, clean government, negara kesatuan Republik Indonesia yang semakin tidak pantas menyandang nama tersebut. Di tengah lautan meluap, gunung meletus, bumi bergoyang-goyang sampai ke urat syaraf otak manusianya. Padahal kapasitas sistem syaraf otak manusia itu takkan pernah sanggup dirumuskan atau dikuasai oleh si manusia sendiri. Padahal pendaraan elektromagnetik nur Allah yang bertaburan keseluruhan permukaan bumi, memusat, menggumpal di seputar bagian atas ubun-ubun kepala setiap manusia. Abrakadabra, siapakah yang tak sesat di antara kita? Makan saja sesat sampai ke provinsi kolesterol, asam urat, jantungan, gagal ginjal, ganti hati dan stroke. Kehidupan berbangsa dan bernegara kita adalah festival demi festival kesesatan nasional. Pemilu salah pilih wakil dan pemimpin, 220 juta manusia tersesat ke satu lorong cita-cita, mau kaya, eksis dan berkuasa. Jalannya beribu-ribu, profesinya berbagai-bagai, ikonnya berjenis-jenis, namun menuju satu lorong. Kesesatan sistem, kesesatan moral, kesesatan budaya, kesesatan ilmu,
kesesatan bermacam-macam kesesatan dengan kadar yang juga berbeda-beda, sesat moral atau akhlak, sesat fikih atau hukum, sesat sosial, setiap keputusan ekonomi yang menjerumuskan orang banyak, polisi politik yang kontraproduktif terhadap keharusan, kemajuan, dan pembangunan adalah pinjam bahasa Tuhan, dzulmun azim, kesesatan yang nyata. Sesat di segala wilayah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menangis membentur-benturkan kepala ke lantai, bersujud mohon ampun kepada Allah hanya karena seekor unta terpeleset di jalan di wilayah pemerintahannya. Sementara dalam kehidupan kita jumlah penganggur bertambah puluhan juta, tak ada yang merasa bersalah. Dilema kesengsaraan ribuan penduduk bahwa jalan tol belum beres, pimpinannya tega nampang mencalonkan diri akan jadi presiden. Dan sama sekali tak bisa kita simpulkan bahwa berbagai macam kesesatan yang sedang kita alami atau yang sedang menimpa mayoritas bangsa kita kalah berbahaya dibanding yang kita ributkan dengan kesesatan Al-Qiyadah. Hanya saja Al-Qiyadah menyentuh wilayah pamali, sirik, jimat hatinya ratusan ribu orang, yakni akidah, teologi, wacana sangat privat yang sudah lebih mendalam di lubuk jiwa, meskipun mungkin karena saking mendalamnya, maka susah diaplikasikan keluar diri manusia untuk menjadi kebaikan sosial bersama. Andaikan Al-Qiyadah mengajak korupsi, ia pasti terpuji dan kemana-mana pasti banyak kawan. Andaikan Al-Qiyadah memakai tabir parpol, segera para pencoleng akan berkumpul mengerumunya. Sebab bagi cara berpikir keagamaan umum, parpol, uang, korupsi, kejulasan itu tidak selamat dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Semua nabi dan rasul, umpamanya Adam atau Yunus, hanya berani menyebut dirinya zalim. Rabbana dzolamna anfusana inni kuntu minadz zalimin. Maka siapakah aku sehingga mantap untuk tak melihat diriku tersesat? Kesesatan adalah milikku sehari-hari. Oleh karena itu, mengaku diri manusia pun rasa belum pantas. Andaikan pun aku ini ahlul bait, keturunan Rasulullah SAW, gabung dengan darah Brawijaya, pasti kututupi sebagaimana kurahasiakan auratku. Akan tetapi, apakah menolak keseyogyaan dakwah? Ya tidak. Dai pelaku dakwah, dakwah artinya panggilan. Ya da'u artinya memanggil, pelakunya dai menyapa, memanusiakan, meneguhkan bahwa yang selain saya itu benar-benar ada. Kalau kita tetap saat meminta-minta terus kepada Tuhan, menurut suatu logika berpikir, tak akan lebih dikasihi oleh Allah dibanding kalau kita rajin menyapanya, rajin gaul sama Dia, mentuhankan Tuhan sebagaimana memanusiakan manusia. Tetangga lebih simpatik kepada kita yang suka menyapanya dibanding yang sering meminta-minta. Meskipun menurut pemahaman lain Tuhan tidaklah sama dengan tetangga. Pinjam puisinya Khairul Anwar, bukan kesesatan benar menusuk kalbu. Keridhaanmu menerima segala tiba, tak setinggi itu atas debu dan duka Maha Tuhan bertahta. Allah sendiri, Masya Allah, memang maha menyesatkan. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan olehnya, tak seorang pun bisa memberinya petunjuk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.